Informasi pertama Tribuners mengenai PSI yang disebut tidak terima dengan adanya permintaan Jokowi yang diminta untuk meniru sikap Arsul Sani untuk menunjukkan ijazah aslinya. Di mana sejak tudingan ijazah palsu ini mencuat pertama kali pada 2022 silam, dikabarkan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ini hingga kini disebut belum pernah menunjukkan ijazahnya, dan sikap ini pun dibandingkan dengan sikap Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Arsul Sani yang bersedia menunjukkan ijazah asli ketika dirinya dituding menggunakan ijazah doktor palsu. Dalam hal ini sama-sama dipertanyakan keabsahan ijazahnya, namun Jokowi dan Arsul ini memiliki sikap yang berbeda. Hal inilah yang memicu adanya tanggapan dari politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Valdo Maldini, di mana Valdo ini menanggapi sikap Jokowi yang dibandingkan dengan sikap Hakim MK Arsul Sani dalam menanggapi tudingan ijazah palsu. Menurut mantan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional atau Wasekjen PAN ini, dirinya menyebut jika Jokowi yang dituduh ijazah palsu harus melakukan pembuktian itu merupakan logika yang aneh. Valdo juga beranggapan bahwa yang menuding ijazah Jokowi palsu lah yang harusnya membuktikan. Lebih lanjut, Valdo juga menyebut dalam perkara keabsahan ijazah Jokowi yang dikatakan palsu bukanlah ijazahnya, melainkan narasi-narasi yang bermunculan di masyarakat. Dan sementara itu, Tribuners, atas hal ini kita ketahui bersama Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Arsul Sani ini didesak untuk menunjukkan ijazah aslinya begitu ya kepada publik, dan dirinya telah melakukan hal tersebut. Arsul telah memperlihatkan ijazahnya di Gedung MK Jakarta pada Senin 17 November 2025. Dalam hal ini, Arsul menunjukkan sikap yang tenang dan tidak emosional dalam mencikapi tuduhan ijazah palsu ini. Dirinya juga menyebut bahwa sikap yang diberikan dalam mencikapi hal ini tidak emosi dan juga harus penuh dengan kesabaran begitu. Dirinya juga menyebut sebagai pejabat publik jika mendapatkan kritikan dari masyarakat harus disingkapi dengan tidak emosional. Terlepas dari itu benar atau tidak begitu ya permasalahan yang dihadapi, Arsul ini dikabarkan selain menunjukkan ijazahnya yang asli ini ke publik, dirinya juga telah menunjukkan dokumen penting lainnya yang dalam hal ini terkait dengan ijazah tersebut, yakni transkrip nilai dan juga foto kelulusannya. Arsul dalam menunjukkan seluruh berkas pentingnya tersebut merupakan disebut dokumen asli bukan salinan. Hal ini yang saat ini disebut-sebut dan saat ini tengah dikait-kaitkan dengan Jokowi, di mana keduanya ini sama-sama dipertanyakan mengenai keabsahan ijazah namun memiliki sikap yang berbeda dalam menyingkapinya. Ini pertama transkrip nilai saya. Bentar, Pak. Ini kan tadi saya bilang eligible untuk ijazah master ini. Ya, tuh. Nah, ini adalah legalisasi dari KPRI. Apa ini? Saya tapi ini kita yang mau lihat silakan aja lah. Ini diberikan. Nah, kalau ini mau lama nggak apa-apa. Ini yang pakai jilbab istri saya, Ibu Sukma Violeta. Yang pakai ini adalah Ibu Anita Lydia 25, dubes kita di sana. Dan beliau itu bukan apa karena saudara sama saya, enggak, karena memang diundang khusus. Ya kalau nggak yakin karena beliau sudah nggak ada, dicek aja sama BRI di sana.
Meski telah berusaha menunjukkan sejumlah dokumen-dokumen yang asli, yang dianggapnya asli ini, namun Arsul Sani ini tetap mendapatkan desakan dari massa, di mana desakan mundur dari jabatan muncul atas adanya dugaan ijazah palsu doktoral atau S3 milik Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Arsul Sani, di mana dalam hal ini sekelompok massa ini menggeruduk gedung Mahkamah Konstitusi atau MK di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 18 November 2025. Meski Hakim Arsul ini telah menunjukkan ijazah S3-nya serta transkrip nilai dan sejumlah dokumen penting lainnya untuk mendukung status doktoralnya ini, namun desakan mundur dari jabatannya itu tetap berjalan, dan desakan itu datang dari sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi. Aliansi tersebut menuntut agar Hakim Konstitusi Arsul Sani mundur dari jabatannya sebagai anggota MK, dan dalam aksinya masa aksi ini juga disebut tidak percaya dengan ijazah S3 yang telah ditunjukkan Arsul dan tetap bersikeras menyebut dokumen tersebut adalah palsu. Diketahui Tribuners, selain ijazah, para aliansi ini juga menyoroti mengenai ihwal universitas tempat Arsul menempuh studi dikabarkan bermasalah, yakni adanya indikasi terorganisir jual beli ijazah palsu di tempat kampus Arsul berstudi, dan desakan itu juga muncul seiring adanya dugaan mengenai penggunaan ijazah doktor hukum palsu yang didapatkan dari Universitas Collegium Humanum Warsaw Management University Polandia untuk mengikuti seleksi hakim MK pada 2023. Ini dari Aliansi Masyarakat Peduli Mahkamah Konstitusi. Yang disampaikan apa? Karena tadi ada tuntutan Kita ada 3 tuntutan. Tuntutan pertama, kita menuntut Kepolisian Negara Republik Indonesia memeriksa Arsul Sani secara hukum. Itu tuntutan pertama. Tuntutan kedua, meminta dan mendesak Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim MK. Yang ketiga, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas atas dugaan ijazah doktor hukum palsu ilegal yang atau ilegal dari Collegium Humanum yang diduga digunakan pada saat seleksi Mahkamah Konstitusi pada saat 2023. Itu tuntutan kami. Kenapa bisa seyakin itu dengan dugaan ijazah palsu ini? Ini karena universitas tersebut telah dinyatakan sebagai bagian dari jaringan kriminal yang terorganisir oleh Sentral Anti Korupsi Bureau Polandia. Karena berarti jual beli ijazah, artinya sumber gelar ini sendiri sudah tercemar oleh tindak kejahatan. Bang, abang tetap meyakini itu palsu meskipun kemarin Arsul Sani sudah menunjukkan ijazahnya ya? Saya tetap meyakini itu palsu. Terkait apa yang dilampirkan dia sah-sah saja. Karena zaman sekarang ini terkait asli palsu itu gampang. Di pramuka kita juga bisa cetak ijazah di situ yang hampir mirip dengan palsu. Intinya kayak gini, sumbernya kayak gini. Kampus universitas tempat dia mengambil doktor ilmu hukum itu bermasalah. Bahkan sudah beberapa lembaga yang ada di Polandia juga mengatakan tersebut adanya jual beli ijazah palsu di universitas lain. Bang, tadi disebut melibatkan MKMK buat sidang etik, ini harapannya apa? Harapan kami Pak Arsul Sani dicopot dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.